Welcome back to Female Daily Night Talks YouTube channel bareng aku Acel. Aku Dori. Jadi di video kali ini kita berdua akan bawain segmen, yaitu gue hampir bilang segmen terbaru. Kita akan bawain segmen NKUTB. Kalau mau tahu produknya apa aja, keep on watching. Oke, ini untuk produk pertama, ini ada dari Skin Aqua, produk terbaru mereka. Jadi Skin Aqua kan emang sebuah brand. Brandnya yang fokusnya untuk produk sunscreen kan? Iya, betul. Jadi emang siapa sih yang nggak kenal sama Skin Aqua ya, sama produk sunscreen Skin Aqua. Jadi dia tuh mengeluarkan produk baru, Tone Up UV Essence, UV Protection and Color Control. Nah ini itu produknya sama kayak sunscreen yang lain, cuma bedanya dia itu bisa digunakan sebagai makeup base dan dia mengandung apa namanya Cel? Micro coated particle. Jadi emang kandungan itu yang membuat produk ini bisa dijadikan sebagai makeup base karena kandungan itu bisa sebagai color control yang yang ngebantu untuk ngetone warna kulit betul. Gitu loh. Sesuai sama namanya ya, Skin Aqua Tone Up UV Essence. Dan ini SPF-nya juga 50 plus PA plus ada 4 plusnya. Okay. Jadi ini tuh kalau misalnya buat yang belum familiar bedanya SPF dan PA++ itu apa, jadi SPF-nya itu untuk ngelindungin kulit kita dari sinar UVB, sedangkan PA-nya itu tuh untuk ngelindungin dari sinar UVA. Jadi ini karena PA++-nya ada 4 dan SPF-nya ada 50, jadi maksimal banget untuk melindungi kita dari sinar UVA dan UVB gitu. Betul. Nah terus kalau misalnya kalian tadi, ini kan dari packagingnya di depannya tuh sebenarnya udah ada penjelasannya. Jadi warna sunscreen ini adalah lavender. Kalau misalnya sering nonton tentang color correcting, warna lavender tuh emang fungsinya untuk mencerahkan kulit sih gitu. Jadi bukan mencerahkan in a sense of putih, tapi lebih apa ya? Bikin glowing gitu ya. Terus kalau misalnya kulit kalian kelihatannya kusam, misalkan kalau kayak kurang tidur, misalkan kalian jarang exfoliating gitu, banyak sel-sel kulit mati. Nah, si warna ungu ini tuh fungsinya untuk mencerahkan kulit kalian aja. Jadi lebih bersih dan lebih sehat kelihatannya gitu. Terus ini langsung kita cobain aja kali ya, karena aku juga baru pertama kali. Iya, ini baru pertama kali banget. Oh iya benar. Dan ini warnanya kayak gini. Ungu pastel gitu ya. Gemes ya, sama sama warna packagingnya juga satu kayaknya, tema gitu kan. Dan sebenarnya kalau misalnya diliatin ya, kalau ngeh banget ini sebenarnya tutupnya warnanya bukan putih gitu loh. Warnanya tuh ada hint warna ungu sedikit. Dan ada, kalau biasanya kan tutupnya tuh warnanya udah putih matte. Nah ini tuh ada sedikit kayak pearl-nya gitu. Iya benar. Jadi memang kayak into disesuaikan banget sama ingredientsnya. Terus ini teksturnya bisa dilihat nggak terlalu padat, nggak terlalu cair juga. Pas diratain gampang. Iya benar. Dia bengong. Dirasainnya gampang banget. Terus ini aku ngerasa untuk segi sunscreen yang SPF-nya 50, teksturnya sangat light banget. Tapi memang dari baunya ciri khas sunscreen biasa sih. Cuma ini biasanya akan wanginya tuh nggak akan stay lama, palingan 5 menit penggunaan, 3 menit. Dan ini hilang. Wanginya juga bukan wangian yang kayak yang strong, gimana bukan gitu, yang kayak sunscreen yang biasa kita buat pakai ke pantai. Nah baunya tuh nggak sekenceng itu gitu. Nah ini udah dipakai. Tuh ini di kulit Kadori yang lebih ini jadi kayak kelihatan lebih glowing, sehat dan lebih cerah sih Kak. Jadi lebih kelihatan lebih sehat gitu. Nah biasanya kalau misalnya produk-produk sunscreen atau yang ada tone up-nya itu tuh kalau dipakai di kulit gue fine gitu. Cuman kalau dipakainya buat kulitnya Kadori itu kadang-kadang jadinya ashy atau kayak abu-abu. Nah cuma bisa dilihat tadi tuh enggak sama sekali. Dan ini bedanya kalau di kulit gue jadinya lebih seger aja sih yang ini warnanya gitu. Dan sebenarnya kalau gue emang jujur anaknya emang suka sih pakai yang tone up gitu. Cuma emang kalau misalnya di kulit kayak gue gitu pakainya emang nggak boleh terlalu banyak juga. Cuman kan kalau ini sunscreen kita emang harus seluruh muka sampai tuh harus ketutup kan. Jadi ini menurut gue sih ini
fine banget, nggak kelihatan. Maksudnya nantinya tuh kayak nggak bikin warna kulit kita jadi beda, tapi malah jadi rata gitu warna kulitnya. Oh ya, terus tadi kan Ochel juga udah jelasin kan dengan warna lavendernya itu karena ini juga di di packagingnya itu juga udah dia jelasin bahwa ini mengandung pearlizing effect. Nah, pearlizing effect itu yang tadi Ochel udah jelasin bisa membuat kulit kita itu lebih cerah, lebih glowing kayak gitu-gitu ya, Cel. Terus tidak mengubah warna foundation juga gitu. Jadi kan biasanya kalau misalkan yang tone up itu pas kita pakai foundation jatuhnya jadi kayak lebih lebih celong gitu kan, kayak lebih makeup banget, dempul gitu. Nah ini tuh enggak gitu. Sama tadi kan gue ada mention tentang bau, nah itu emang baunya bukan fragrance ya, tapinya itu memang typical wangi-wangi sunscreen gitu. Ya, jadi emang ini no fragrance sama sekali gitu. Selain keunggulan-keunggulannya yang tadi, ternyata di dalam sunscreen ini tuh ada kandungan hyaluronic acid, kandungan yang paling gue suka karena itu fungsinya untuk melembabkan kulit. Terus dia juga ada vitamin C-nya. Jadi memang saat pakai sunscreen ini tuh sekalian kayak kita beneran nge-treat kulit biar biasanya kan kalau misalnya kena paparan sinar matahari atau buat melawan tanda-tanda penuaan tuh vitamin C bagus banget untuk meratakan atau memudarkan bekas-bekas sunspot gitu. Kan gue juga mention kalau sunscreen ini tuh gampang banget diratainnya itu karena ada hydrolyzed jojoba ester. Gue lupa belakangnya. Jojoba ester itu yang bikin dia gampang banget diratainnya, nggak berasa lengket, nggak berasa tebal juga. Betul. Pasti pada penasaran belinya di mana? Ini bisa ditemuinnya di official store-nya Rohto yang ada di Shopee atau di Tokopedia. Dan kalau untuk toko offline-nya bisa kalian beli di Watson atau di toko-toko kosmetik lokal. Nah untuk harganya sendiri menurut gue cukup affordable. Ya. Apalagi ini 40 gram lumayan besar ukurannya, itu harganya di sekitar 65 ribuan. Oke, produk selanjutnya Cel, kita punya rollover reaction yang apa? Ini Slicked Lip Gloss kalau nggak salah. Benar. Ya, Slicked Lip Gloss namanya. Ini yang lo pakai ya? Iya, ini yang gue pakai. Si lip gloss ini tuh baru launching sekitar kalau nggak salah 2 minggu lalu. Mereka keluarin 4 warna, menurut gue 4-4-nya warnanya natural, warna yang bisa dipakai untuk semua skin tone gitu. Terus menurut gue ini lip gloss yang hasilnya tuh beda banget dari lip gloss pada umumnya gitu. Karena nggak tahu ini kelihatan di kamera atau enggak, tapi gue merasa ini tuh yang bikin efeknya tuh bukan glossy tapi kayak lebih lip plumping yang juicy gitu loh. Iya. Gitu, itu yang bikin beda. Terus teksturnya super duper light. Mau dipakai 2 layer, 3 layer pun nggak bikin gitu ya? Nggak bikin berat di bibir. Dan kadang kan kalau misalnya pakai lip gloss tuh somehow bikin mulut lebih kering kan? Iya. Nah ini tuh enggak gitu. Jadi ini ada 4 warna, ada ini yang aku pegang warnanya maroon, terus ada prune, ada rose, sama satu lagi sama nue. Gitu. Kalau untuk warna favorit gue adalah kombonya sih sebenarnya adalah si nue sama si prune ini gitu. Karena ini kayak bagus ya, yang maroon kayak warna gue. Iya, warnanya tuh terracotta, nude gitu. Kalian juga pasti mau lihat kan akan ada swatch kok nanti. Dia secara kemasan masih sama kayak kemasan RR yang lain, cuman ada beda dari aplikatornya. Kalau yang ini tuh bentuknya teardrop, jadi lebih gampang untuk aplikasiin ke bibir gitu. Terus begitu yaudah dia memang tipikal lip gloss pada umumnya, maksudnya emang lip gloss yang berwarna tapi dia nggak ada glitter gitu. Terus dia mau dipakai sendiri bisa, kayak gue ini lagi pakai Nue itu warna nude MLBB gue. Cuman mau dipakai sebagai lip topper juga bisa juga. Cuman ini ada warnanya aja kali ada warnanya aja. Jadi kalau misalnya memang kayak pengen bikin ombre lips tapi yang juicy, biasanya mungkin bisa pakai lipstick matte terus di topper pakai ini. Harganya 129.000 dan ini udah bisa dibeli di websitenya Rollover Reaction. Next kita ada dari SK gitu. Jadi sebenarnya dibilang produk baru banget enggak, cuma kayaknya dia revamp aja. Jadi SK kan memang udah punya brow mascara dan pensil alis, tapi yang ini tuh bukan beda formula, tapi beda dari isinya gitu. Jadi kalau misalnya brow pensilnya SK yang dulu kan dia bentuknya segitiga, nah kalau yang ini tuh yang bulat yang kecil, yang pensil banget gitu, kayak gini. Terus kalau si brow mascaranya dulu tuh pas pertama kali launching gue tuh nggak suka karena brushnya tuh beneran
dia berasnya kayak beras maskara yang gede panjang, tapi dia nggak fluffy gitu. Jadi pas dipakai tuh beneran langsung kayak nempel gitu semua ya. gitu. Jadinya si produknya itu bener-bener nempel ke alis, jadinya jelek banget di gue gitu. Mungkin kalau misalnya yang pakainya Imani nggak apa-apa karena bulu alisnya banyak. Cuman kalau yang buat alisnya tipis, jadi tuh kayak jadinya kelihatan kayak banget ditato ya, gitu loh, ya, kayak ya. bener-bener dilem gitu. Nah sekarang mereka punya berasnya yang beda gitu. Berasnya jadi ada yang ini kalau misalkan diperhatiin dia daerah sini tuh pendek, terus ada yang panjang. Jadi mungkin ini kalau misalkan dipakai, jadinya kalian bisa kira-kira sendiri gitu. Plus ini menurut gue sih nggak apa ya standar brow mascara. Jadi kalau misalkan dipakai nih kayak nggak langsung bek gitu. Jadi si produknya nggak terlalu banyak ngegumpal di si brushnya gitu. Jadi dan ini juga pasti keluarin juga nggak ada yang ini gue pakai yang clear kan. sih. Coba ini yang dark brown. Nah tuh dia jadi nggak ada gumpalan-gumpalan gitu di si aplikatornya gitu. Nah ini sebenarnya gue juga lagi pakai, tapi gue lupa pakai warna apa ada di rumah. Ini tuh bisa banget ngasih efek yang kayak sekarang kan lagi masih ngetrennya adalah bushy eyebrow kan, ya bener-bener feathery banget. Nah ini tuh bisa banget buat itu. Terus sesuai namanya Freeze Tinted Brow Mascara, emang dia tuh ngaruh banget buat bikin alis kalian tuh bener-bener ngejigrak. Tapi nggak geser-geser gitu. Jadi kalau misalnya yang punya alisnya yang susah diatur gitu, kayak misalnya Imani lagi-lagi bisa pakai ini gitu. Terus dia ada berapa ya? Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 6 warna berarti. Jadi dia ada yang clear, ada yang dark brown, ada yang ash brown, ada yang coklat sama taupe. Satu lagi kayaknya coklat apa gitu, dark coklat atau apalah gue lupa. Terus untuk pensil alisnya juga ada 1, 2, 3, 4, ada 5 sama kayak yang kemarin warnanya. So far gue suka sih dengan formula pensil alis yang kayak gini karena memang gue lebih suka pensil alisnya kecil kan, karena lebih gampang buat ngegambarnya aja gitu. Harganya Cel? Harganya nanti akan ditulis aja karena jujur gue nggak tahu ini PR kemarin. Terus untuk belinya di mana? Setahu gue SK ini adanya di, mereka punya official store sendiri, punya website sendiri. Di Sephora ada, tapi gue nggak tahu masuk Sephora online atau enggak. Dan setahu gue dia punya beberapa official store di e-commerce, jadi bisa langsung dicek aja. Oke, next kita ada dari WCKD. Wicked. Ini Wicked. WCKD. Jadi hari ini tuh kita lebih banyak produk lipstick. Iya. Bentar. Oh banyak banget dia. Banyak banget warnanya. Nih tuh. Hah? Tuh. Wow. Ada ininya juga, ada stikernya. Banyak banget warnanya. Oke, bentar. Nih, gloss. Ada berapa? Gloss semua kan? Gloss. Oke, setelah kita susun, Cek lagi. dia mau ngeluarin 12 warna. Tapi ini kita dikasihnya 3 set. Iya. Jadi total emang ada 4 warna. Jadi kita take out ya 2-nya. Oke, ini jujur baru pertama kali pegang juga produknya karena dari kemarin dipegang sama Kak Arinda. Jadi dia ada 4 warna, namanya tuh lucu-lucu menurut gue. Ini ada Chasing the Sun, ada gitu. Kalau Kak Andrea nanya, Iya benar. jawaban gue cuma Ini ada Lady Starlight sama ada Ladies Night. Oh, Ladies Night. Kangen banget nih kayaknya. Oke, kita buka. Dari segi packaging masih sama dengan packaging produk-produk Wicked lainnya. Memang mereka tuh warna utamanya adalah merah dan teksturnya itu dari rubber gitu. Gue udah coba sih beberapa produk mereka yang face palette, kalau nggak salah itu emang bagus banget. Lipstiknya juga bagus, enak banget dipakainya. Nah kayak gue lumayan penasaran dengan si lip glossnya, walaupun gue bukan pengguna lip gloss tapi penasaran gitu. Jadi ini adalah 4 warnanya, bisa dilihat. Ada satu yang itu yang glitter ya, ini yang tadi Lady Starlight. Jadi warna-warnanya warna natural, ada yang warnanya agak-agak terracotta orange, ini warna nude pink, ini yang lebih ke pinkish mauve lagi warnanya. Jadi tadi kan Osha udah pakai yang rollover reaction, jadi ini kan aku belum pakai, jadi aku mau cobain pakai dari Wicked. Ini aku pakai yang Chasing the Sun ya, aku double. Ini wanginya vanilla banget. Iya. Sama dia juga aplikatornya tetap bentuknya doe foot yang teardrop. Ini kan gue double ya. Tapi warnanya oke sih, maksudnya dia nutup gitu. Walaupun padahal biasanya tadi gelap. Warnanya ungu. Dia memang tipikal lip gloss yang lebih pigmented sih. Jadi beda banget sama
rollover. Kalau rollover tuh kayak ngasih tinted warna, tapi kalau misalnya si Wicked ini tuh beneran pure gloss yang apa namanya, yang super pigmented, jadi kayak lip matte tapi glossy. Nih tuh ya, di gue jadinya, maksudnya dia jadinya nyatu gitu warnanya, padahal tadi lipstick sebelumnya itu gue pakainya matte banget gitu, terus pas di double pakai ini jadinya kayak ketutup dan nyatu gitu warnanya. Nah, satu yang mau gue bilang si Lady Starlight ini sekilas tuh warnanya mirip banget sama Fenty Gloss Bomb yang pertama. Agak mirip, cuma gue nggak tahu ya secara ketika dipakai apakah dia akan sama. Kalau disamping-sampingin agak sama sih warnanya ini kalau dari gue lihat ya, karena dia memang agak lebih clear base-nya, terus ada tinted warna rose pinky sama glitter. Emang si Gloss Bomb kan juga kayak gitu. Dari segi tekstur gimana Kak? Dari segi tekstur sih tadi enak, karena dia pigmented banget, jadi emang kental gitu loh, kental terus, tapi pas udah dipakai nggak lengket sih ini, nggak lengket sama sekali gitu. Jadi kan gue nggak tahu ya, karena ini kan gue pakai double, cuman pakai double sih nggak kayak, ya udah kayak biasa aja gitu, nggak ada kayak tebel atau gimana. Oke, buat harganya nanti kita bakalan masukin di description box, karena kita jujur nggak tahu harga berapa. Terus habis itu untuk belinya ini bisa dibeli di websitenya juga kali ya, di websitenya Wicked, sama mungkin dia ada nggak sih di e-commerce? Kayaknya enggak sih, tapi mungkin mereka punya website sendiri. Oke, untuk produk terakhir di NKTB kali ini ada dari Lux Crime. Jadi Lux Crime itu memang dulu kayak, kalau nggak salah dulu tuh mereka udah punya lipstick juga, terus udah gitu mereka ngeluarinnya fokusnya ke skincare. Nah sekarang mereka keluarin lagi lipstick tapi dengan formula yang terbaru gitu. Jadi beda dari formula yang dulu, ini tuh lebih enak karena gue udah cobain kemarin. Jadi ini mereka ngeluarin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 8 warna. Yang seingat gue 8 warna ini tuh dibagi ya? 4 yang untuk day look, yang 4-nya lagi untuk night look gitu. Jadi memang dibedain dari segi warnanya gitu. Sama ini sih kalau gue ya, kalau misalnya dari packagingnya sih gue suka banget ya, karena dia tuh kelihatan banget langsung, oh ini punya Lux Crime, karena dia kayak emang inline banget sama produk-produk dia yang lain. Terus habis itu ini tuh juga dia di belakangnya tuh bener-bener clean, cuman ada tulisan ini doang nih, soft matte finish, lightweight, sama smooth application. Jadi kalian udah bisa langsung kayak tahu gitu loh kalau misalnya itu soft matte finish, terus ini tuh nggak berat, sama si smooth application gitu. Terus ini namanya lucu-lucu banget ya, mungkin karena dia naruhnya di tempat makanan. Jadi itu sebuah tanda, karena ini tuh warnanya tuh shade-nya tuh namanya Choco Fondue, terus habis itu Raspberry Tart ya, nama-nama cake kekinian gitu. Terus ini kayak ada Berry Blossom, Almond Truffle, siapa yang makan truffle? Iya kan. Terus ini adalah warna-warnanya, jadi yang gue suka adalah selain mereka ini ada ngasih label, dan labelnya itu warnanya sama kayak warna lipstick di dalamnya. Jadi emang kalau misalnya pas mau beli gitu udah ada gambaran lah istilahnya. Kalau misalnya karena kan sekarang gue juga, kalau misalnya Lux Crime itu available di offline store, kan kita juga nggak bisa tester ya dengan kondisi sekarang gitu. Jadi at least kita bisa dapat gambaran lah warnanya kira-kira seperti apa gitu. Terus ini tuh kayak Kak Dori bilang, kemasannya tuh inline banget sama brow pensilnya mereka yang warnanya hijau. Gue suka sih warnanya hijau karena beda gitu kan. Terus udah gitu dan ada line-line si putih-putihnya juga, jadi makin diverse lah kemasan brand lokal gitu. Jadi nggak kayak cuma girly-girly aja gitu, karena dulu yang beda tuh cuman di toko bot doang. Iya benar. Karena dia gelap kan. Nah sekarang ada yang warnanya hijau. Nah ini adalah semua warnanya. Bisa dilihat warnanya lumayan banyak sih. Tapi lumayan beragam, tapi nggak terlalu banyak warna pink cool tone-nya gitu. Jadi memang buat yang kulitnya kayak gue, kayak Kak Dori yang nggak bisa pakai warna pink cool tone tuh aman sih. Ini aman. Terus dari segi kemasannya, again karena ini velvet mousse, airy lip mousse, dan dia hasil akhirnya matte, jadi kemasannya juga doff juga gitu. Terus aplikatornya seperti aplikator lip cream pada umumnya. Dia nggak terlalu panjang, nggak terlalu pendek, terus nggak terlalu gendut juga. Jadi emang enak sih buat ngegambar line di bibir juga. Ini juga pas kayak lo tau kan kalau misalnya pas buka lipstick terus kayak dikeluarinnya tuh kayak smooth gitu ya kan. Oh ini tuh kayak wanginya ada yang beda deh. Antara kopi atau coklat sih kalau gue nyiumnya. Yang ini agak coklat nggak sih Kak?
Ya, jadi wanginya ada 2. Jadi kalau yang coklat mungkin buat yang pagi kali ya, kalau coklat buat yang malam kali ya, kopi buat yang pagi-pagi gitu. Terus karena penasaran, kemarin tuh gue cuma baru nyobain warnanya yang pumpkin ya, pumpkin kisses. Terus ini gue barusan nyobain yang berry blossom di bibir gue. Sama sih dari segi tekstur, at least dari 2 produk ini, dua-duanya super creamy. Tapi di lo jadi kayak orange gitu ya, yang warnanya ini yang berry. Iya, ya kan? agak-agak orange coral. Karena kan jatuhnya karena beda skin tone kan ya. Beda. Walaupun di sini kelihatannya agak lebih pink sebenarnya gitu. Terus memang dari segi tekstur ini one swipe itu udah nutupin semua bibir gue. Nggak berasa lengket sama sekali dan memang dia moussey banget. Jadi maksudnya si lipstick ini tuh nggak akan ngeset 100% matte kering di bibir. Jadi dia masih bisa dimain-mainin gitu. Oke, buat harganya kayak yang tadi ini kita juga belum tahu ya harganya berapa. Jadi mungkin nanti akan kita taruh di description box. Terus kalau misalkan kalian mau beli bisa beli di websitenya Lux Crime sama di e-commerce juga ada setahu gue. Oke, itu dia tadi guys buat produk-produk NKOTB kita bulan ini. Jadi kalau misalkan kalian ada komen, kalian udah pernah cobain produknya, atau misalkan kalian mau tanya-tanya tentang produknya, terus juga mau ada saran-saran untuk video-video di Female Daily selanjutnya, bisa komen juga di bawah. Terus habis itu jangan cuma nonton sama komen doang, tapi jangan lupa subscribe, terus jangan nyalain notifikasi. Jangan nyalain notifikasi. Oh, iya, sorry. Maksudnya adalah jangan lupa nyalain lonceng notifikasi supaya kalian terus terupdate video-video terbaru dari Female Daily. Terus jangan lupa likes juga. Sama ini, jangan lupa juga kalau misalkan kalian udah cobain produk-produk makeup atau skincare, itu masukin di FDX kita. Jangan lupa review juga. Terus habis itu udah segitu aja kayaknya dari kita ya. Thank you so much for watching and see you next time. Bye-bye.